Halo Infinite Audit Friends, selamat datang di Infinite Audit Talk episode pertama di dalam season kedua. Di season ini kami coba untuk merepackage episode-episode Infinite Audit Talk sebelumnya dan semoga ini bisa jauh memberikan value edit buat teman-teman semuanya. Di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang G20 dari sisi peran auditor atas isu-isu ekonomi dari G20 atau G20. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu terakhir ini rasanya fokus dari sektor publik di Indonesia cukup terfokus ya pada isu-isu G20. Di episode kali ini kita akan coba discuss tentang sebuah letter dari FSB yang disampaikan kepada seluruh finance ministers dan juga central bank governors tertanggal 14 Februari yang berfokus tentang apa aja sih sebenarnya key issues dalam hal ekonomi yang rasanya perlu untuk di-leverage. Nah, 2 tahun setelah kemunculannya, pandemi COVID-19 terus membebani perekonomian global. Sebagaimana kita ketahui juga, pandemi telah secara signifikan berpengaruh pada pemulihan yang tidak merata nih di seluruh wilayah. Inflasi yang mungkin lebih tinggi dan juga of course tingkat utang ini menarik yang kemudian mencapai rekor tertinggi gitu dalam sejarah global. Sistem keuangan global juga telah mampu mendukung pemulihan hingga saat ini. Hingga kita tentu ini menjadi angin segar gitu karena berkat ketahanan sistem perbankan dan juga infrastruktur pasar yang lebih baik dan juga didukung oleh reformasi krisis G20 pasca 2008 dan juga respon kebijakan yang tegas terhadap pandemi. Ini kemudian membawa kita sudah jauh lebih stabil gitu posisinya. Tapi sekarang kita mulai masuk nih ke era shifting ke dunia pasca pandemi yang menurut banyak ekonom itu menuntut sistem keuangan jauh lebih berkelanjutan, jauh lebih sustain dan jauh lebih inovatif yang of course menjanjikan gitu ya, memberikan manfaat yang jauh lebih baik bagi warga negara global. Tapi di sisi lain ini seperti dua sisi mata uang menimbulkan kerentanan. FSB dan G20 adalah salah dua aktor yang kemudian memainkan peran kunci dalam memastikan transisi ini berjalan lebih seamless, lebih lancar. Di episode Infinite Audit kali ini kita akan jelaskan nih bagaimana sih sebenarnya G20 kemudian mencoba untuk bisa mengcapture isu ini dan bagaimana FSB mencoba untuk capturing kebijakan-kebijakan apa sih sebenarnya yang perlu dipromot gitu untuk ketahanan keuangan global dan jauh lebih matang pada era shifting ke dunia pasca pandemi. Dan aku udah nyiapin satu pertanyaan pertama untuk Mbak Iim tentang bagaimana sih sebenarnya kita tuh support financial market untuk bisa adjust dengan baik gitu Mbak, untuk bisa merespon atau adaptif dengan baik ke dunia pasca pandemi gitu Mbak. Oke, thank you Bunga. Halo Infinite Friends. Dan kita akhirnya kembali lagi di season 2. Untuk episode perdana ini kita akan bahas nih topik yang memang lagi hangat dibahas gitu ya, terkait G20 dan salah satu hal yang menarik gitu ya, waktu kami diskusi tema episode pertama nih ada surat yang menarik gitu ya, terkait dengan bagaimana kestabilan keuangan gitu untuk global, nggak cuma untuk 1-2 negara. Dan ini salah satu isi suratnya adalah bagaimana isu yang ditekankan adalah mendukung penyesuaian pasar keuangan itu dengan dunia pasca COVID gitu ya. Nah, jadi sebenarnya awal mulanya sejak terjadi COVID-19 gitu ya, dampak luasnya itu terasa banget bahkan sampai sektor keuangan dan pasar modal gitu. Jadi ada ketakutan gitu ya, karena wabah COVID ini menimbulkan reaksi dari semua stakeholders termasuk investor pasar modal yang akhirnya gitu ya, banyak industri yang harus tutup, terus ada crash di pasar modal juga, jadi kita melantai jadi rendah banget gitu ya, harga saham-saham perusahaan itu adalah kondisi yang sangat buruk waktu itu gitu ya, karena sangat signifikan gitu jatuhnya perekonomian termasuk terkait dengan pasar keuangan ini. Nah, yang perlu dipikirkan sekarang adalah setelah 2 tahun lebih ini pandemi berjalan, kita mulai berpikir nih bagaimana kita mentransisikan hidup kita menuju ekonomi pasca pandemi gitu. Padahal jalan kita masih juga tidak pasti gitu ya. Karena kita bilang, oke, kita udah mikirin pasca pandemi, tapi sebenarnya jalan kita juga masih banyak ketidakpastian gitu ya. Masih banyak varian-varian baru dan sebagainya. Nah, bagaimana sih nanti kondisi keuangan gitu, khususnya pasar keuangan atau pasar modal ini bereaksi gitu ya. Jadi sementara ini gitu ya, sementara COVID-19 ini terjadi gitu ya. Sebenarnya kondisi keuangan kita
itu sangat akomodatif gitu ya. Jadi biaya pembayaran utang kita jadi ditekan rendah gitu, terus juga ada stimulus gitu ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan itu sedang juga berusaha mencari imbal hasil yang berkelanjutan. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk sustain gitu ya. Sementara mereka tuh di luar masih ditekan dengan kondisi yang cukup keras gitu ya. Nah ini jadi perhatian banget gitu ya, bagaimana nanti lingkungan yang seperti ini gitu ya akan menyebabkan kerentanan gitu. Kerentanan ketika kita mau recover, ketika kita mau tumbuh nanti di setelah pandemi ini bagaimana gitu. Kondisi keuangan kita sedang diperketat gitu ya. Terus juga ada ketidakseimbangan antar negara gitu yang akhirnya ada resiko terhadap kestabilan dari keuangan, termasuk di dalam suatu negara maupun di antar negara gitu ya. Jadi akhirnya gitu ya FSB ini memutuskan untuk menjadikan ini salah satu resiko gitu yang harus dipantau oleh para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Nah, jadi yang ditekankan apa sih sebenarnya? Yang ditekankan adalah bagaimana kita akan mendukung pemulihan yang merata gitu. Tadi Bunga udah sebutkan. Jadi pemulihan itu yang merata, berkelanjutan dan inklusif gitu. Dan ini tentu memerlukan pertimbangan yang cermat, nggak cuman asal dilakukan gitu ya. Tapi memang harus ada usaha yang cermat, usaha yang teliti, usaha yang sungguh-sungguh gitu ya, agar nanti ketika kita recover gitu ya, ada pemulihan keuangan gitu. Tentu ini akan terjadi merata, tidak ada negara yang tertinggal banget gitu ya, jadi bisa bareng-bareng gitu dan sustain gitu ya. Nanti kedepannya kalaupun ada pandemi lagi atau ada sesuatu yang mengguncang dunia secara dahsyat, kita masih bisa lebih sustain daripada kondisi yang terjadi di COVID saat ini gitu. Dan tentu inklusif ini isu yang penting banget di negara-negara di dunia ini sekarang. Salah satu isu yang sedang dibahas adalah bagaimana kita menciptakan inklusivitas gitu ya. Jadi nggak ada yang tertinggal gitu. Ketika kita maju, ya ayo kita maju bareng-bareng gitu. Nah, sebagai bagian dari proses keluar dari pemulihan ini, tentu penting untuk waspada bahwa ada resiko jangka panjang pada ekonomi real kita gitu ya. Makanya kebijakan sektor publik harus mengatasi faktor-faktor yang dapat mengganggu kemampuan sistem keuangan untuk menyediakan pembiayaan bagi perekonomian dalam jangka menengah, termasuk lintas batas. Jadi kalau misalnya kita bisa support negara lain pun ya kita di-encourage untuk bisa support negara lain. Gitu mungkin satu isu pertama. Dan sekarang saya mau nanya juga nih ke Bunga, isu yang juga di-highlight gitu ya. Isu kedua adalah bagaimana kita bisa mendukung ketahanan dari sistem keuangan kita gitu ya. Karena sistem keuangan kita ya kita tahu sendiri bahwa saat COVID berdasarkan pengalaman gitu ya, itu terguncang banget gitu. Nah, bagaimana sih menurut Bunga gitu ya melihat kasus ini supaya kita tetap bisa ngedukung ketahanan gitu ya ke depannya. Ya, menarik banget nih Mbak Iyi, makasih banyak buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau ditanya tentang reinforcing the financial system resilience gitu ya, itu konteksnya jadi luas gitu, karena penguatan ketahanan sistem keuangan di tengah kondisi pandemi, khususnya atas gejolak keuangan yang terjadi tuh hitnya paling besar tuh di Maret 2020. Itu memberikan pelajaran yang penting banget nih buat ketahanan sistem keuangan secara global atau internasional. Beberapa bagian dari sistem keuangan, khususnya perbankan dan juga infrastruktur pasar keuangan itu dinilai mampu menyerap guncangan ekonomi makro dengan tools reformasi pasca krisis gitu. Nah, cuma ternyata tools reformasi pasar krisis ini tuh bukan satu hal yang simple dan bisa dijalankan selesai dalam 1, 2, even 5 tahun gitu. Dampaknya itu ternyata very long term. Beberapa negara bahkan kemudian harus menerbitkan global bond, termasuk Indonesia gitu ya, yang kemudian dampaknya itu sangat-sangat jangka panjang gitu, bahkan mungkin di atas 10 tahun ke depan. Nah, penyerapan pendanaan utama ini ternyata tercatat mengalami tekanan dan akhirnya otoritas publik di banyak negara dinilai perlu untuk mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kondisi atau likuiditas gitu dari keuangan atau kondisi market di masing-masing wilayah. Tidak hanya itu, pasokan kredit ke pasar ekonomi real itu juga dilakukan. Tentu bentuknya macam-macam ya, termasuk kalau kita bicara di Indonesia gitu, apa-apa saja yang kemudian dirumuskan pemerintah gitu, intervensi masuk ke dalam pasar ekonomi real itu tuh terasa banget gitu ya dalam 1 tahun, 2 tahun terakhir. Dan of course fokusnya itu bukan hanya terkait dengan
menyelamatkan perekonomian secara umum, tapi juga menyelamatkan kelompok-kelompok yang paling rentan gitu, kelompok-kelompok yang kemudian paling fragile dalam kondisi darurat kemarin gitu. Bisa dikatakan darurat ya, karena betul-betul ini satu hal yang unpredictable gitu, dan rasanya banyak banget kelompok-kelompok pasar yang dinilai tidak begitu siap untuk bisa menerima goncangan tersebut. Nah, pengalaman meminimalisir guncangan tersebut itu kemudian membawa kita untuk harus lebih aware untuk dapat memperkuat ketahanan di sektor intermediasi keuangan non-bank gitu. Atau kalau misalkan kita bisa baca gitu di berbagai jurnal itu NFBI gitu. Kalau di kita mungkin lembaga-lembaga yang sifatnya seperti yayasan atau mungkin lembaga-lembaga yang kemudian mencoba untuk dapat menjadi sektor intermediate gitu ya dalam dunia perbankan gitu. Nah, hal ini memang di sisi lain memiliki perkembangan yang cukup pesat gitu, which is good. Tapi hal yang paling penting adalah bagaimana dalam surat ini FSB mencoba untuk mendeliver kepada para menteri keuangan yang ikut di dalam forum G20 dan juga para governor of the central banks yang kemudian tergabung dalam G20 itu sadar bahwa mereka perlu untuk mencoba untuk mendeliver manfaat yang lebih atas tadi tools reformasi pasca krisis yang kemudian terjadi, entah itu nanti mengoptimalkan gitu ya likuiditas yang ada atau mungkin mengoptimalkan pasokan kredit lagi gitu ke pasar ekonomi real gitu, paling tidak selama masa-masa transisi ke dunia pasca COVID-19 nanti. Itu sih mungkin dari sisi reinforcing the financial system resilience-nya. Nah, selanjutnya aku juga pengen tanya lagi ini berkaitan dengan harnessing gitu Mbak. The benefits dari digitalisasi dan bagaimana sih sebenarnya benefit ini kemudian coba untuk di-deliver merespon atas risiko-risiko yang mungkin jadi muncul gitu Mbak di tengah kondisi hari ini. Oke, thank you Bunga. Nah, ini isu juga yang menarik banget gitu ya, terkait bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi untuk menahan resiko gitu ya. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini juga sudah mengakselerasi proses digitalisasi. Tadinya perusahaan-perusahaan mungkin kayak agak ragu-ragu gitu ya untuk menerapkan proses digitalisasi yang masif, tapi gara-gara COVID gitu ya, jadinya semua kayak oh ternyata memang perlu banget gitu kita mendigitalisasi proses-proses pekerjaan kita gitu ya. Nah makanya ini juga kita highlight gitu menjadi salah satu yang perlu dimanfaatkan gitu ya untuk juga menahan resiko. Nah seperti kita tahu juga jadi pandemi ini telah jadi bikin fokus lebih tajam gitu ya pada peran sentral inovasi digital gitu. Jadi selain penerapan yang masif, inovasi jadi banyak gitu ya. Ketika kita sadar bahwa kita butuh untuk bekerja dari rumah misalnya, tapi ternyata teknologinya mungkin tadinya kita merasa harus kerja dari kantor gitu. Nah, dengan inovasi-inovasi akhirnya jadi muncullah peluang-peluang gitu ya. Nah, termasuk juga untuk sektor keuangan. Untuk sektor keuangan, jadi ada peluang ekonomi itu atau keuangan itu akan jadi lebih efisien dan inklusif gitu. Kita udah ngelihat bagaimana masifnya sektor keuangan digital gitu ya di Indonesia yang udah bikin inklusivitas keuangan atau finansial itu jadi lebih tinggi lagi. Kita melihat banyak orang yang lebih terangkul lagi gitu ya dengan adanya digitalisasi ini gitu. Tadinya orang-orang yang bankable person gitu atau bankable people di Indonesia tuh tadinya berapa persen sih gitu. Dengan adanya teknologi dan digitalisasi ini akhirnya bisa lebih banyak yang terangkul dan ini benar-benar fenomena yang bagus banget gitu ya. Nah termasuk tapi juga di dalamnya kan ada resiko gitu ya. Ada proses yang harus dijalani supaya resiko-resiko itu tetap bisa membuat keuangan kita jadi stabil gitu. Itu yang penting banget gitu ya bahwa inovasi keuangan, inovasi terutama yang terdigitalisasi itu harus menjadi sesuatu yang diperhatikan prosesnya supaya tetap terjamin stabilitas keuangan. Jadi penggunaan teknologi baru atau biasanya disebut emerging technologies itu salah satu elemen penting dari pekerjaan yang sedang berlangsung gitu ya untuk
kita bisa bayar gitu ya. Sekarang proses pembayaran kita kan segampang itu ya. Nah, tujuan dari inisiatif ini gitu ya adalah untuk mewujudkan layanan pembayaran yang lebih murah, lebih cepat, lebih transparan, dan termasuk inklusif gitu ya. Tujuan-tujuan tadi itu untuk kepentingan warga gitu, untuk warga negara kita, negara manapun gitu ya. Nah, setelah kita lihat gitu ya, prosesnya 2 tahun belakangan ini ya kita memang merasakan manfaat yang masif dari adanya sektor keuangan yang digital itu gitu. Nah, oke. Terus apa sih resiko yang perlu dilihat gitu ya? Jadi misalnya ada aset kripto. Sekarang kita ngelihat gitu ya. Ini kan jadi sesuatu yang masif banget, tapi juga perlu dilihat bahwa ada resiko gitu, bahwa ini berkembang pesat, terus sudah menjadi ancaman terhadap stabilitas keuangan global karena skalanya gitu ya. Nah, kita harus melihat ini sebagai sebuah resiko, dan kita harus tahu juga bagaimana kita mengadres ini dengan cepat gitu ya, dengan juga tepat gitu ya, supaya ini tidak mengganggu kestabilan dari keuangan kita gitu. Nah, terus selanjutnya selain kripto, saya pikir apalagi ya, bagaimana juga secara umum, secara general gitu, bahwa ada juga Bitcoins gitu ya, ada blockchain dan sebagainya, teknologi-teknologi baru ini yang akan mendisrupsi keuangan kita gitu ya, sektor keuangan. Nah, ini juga resiko-resiko seperti ini juga harus diperhatikan gitu ya, supaya gitu tidak mengganggu stabilitas keuangan negara kita. Itu sih mungkin ya sejauh ini sih itu yang kepikir. Oke, sekarang saya mau nanya ke Bunga terkait dengan bagaimana ini sih yang menarik banget nih, terkait climate change gitu. Bagaimana sih sebenarnya ada resiko keuangan yang dihasilkan dari perubahan lingkungan? Karena selama ini kan orang mikir bahwa perubahan lingkungan tidak punya pengaruh finansial sebenarnya, atau tidak menghadirkan resiko keuangan gitu. Cuman ya udahlah ya, kualitas hidup memburuk gitu-gitu doang. Padahal sebenarnya ada resiko keuangannya gitu, Bung. Nah, kalau gimana? Ya, ini menarik banget ya Mbak. Jadi mengatasi risiko keuangan dari perubahan iklim. Ini satu hal yang kemudian menurutku jadi cukup seksi karena tidak hanya diangkat pada saat G20 saat ini gitu, bahkan baru-baru ini gitu ya, belum ada hitungan tahun gitu, kita juga ada satu forum internasional yang kemudian jadi fokus banyak pimpinan dunia, itu adalah COP26 di Glasgow. Dan isu yang diangkat juga sama gitu ya. Nah, perubahan iklim ini tentu dapat menciptakan risiko terhadap stabilitas keuangan global. Ini hal yang patut untuk di-highlight terlebih dahulu nih. Jadi ini ternyata ada nih keterkaitan yang cukup signifikannya, di mana hal tersebut bahkan saat ini sudah diakui secara umum dan kemudian disepakati untuk bisa menjadi salah satu key highlights dalam forum pimpinan dunia di G20. Agar efektif, tindakan untuk mengatasi risiko tersebut perlu mempertimbangkan sifat-sifat khusus dari risiko iklim. Apa sih sebenarnya sifat khusus dari risiko iklim? Itu ada 2. Yang pertama, perlu disadari bahwa risiko ini bersifat global. Jadi tadi ya, tidak hanya di 1-2 wilayah saja gitu, tapi risiko iklim yang terjadi di satu wilayah akan memiliki impact atau domino effect gitu ya ke wilayah-wilayah yang lainnya juga gitu. Dan karakteristik risiko yang kedua ini ternyata dia mempengaruhi seluruh jenis aset keuangan. Nah, ini kemudian menjadi satu hal yang menarik juga. Dengan latar belakang hal tersebut, nah FSB melalui suratnya tadi secara terbuka gitu ya di forum G20 mengatakan bahwa untuk bisa mengatasi cope dengan risiko keuangan tersebut terkait dengan perubahan iklim, nah kita tuh perlu untuk dapat mengoptimalkan keputusan keuangan yang sifatnya komprehensif. Artinya mampu untuk bisa menjawab gitu sisi-sisi yang mungkin sebelumnya belum sempat tercapture atau mungkin dianggap tidak terlalu berdampak dari perubahan iklim yang ada. Lalu kemudian perlu adanya koordinasi internasional dengan menyatukan kerja organisasi-organisasi internasional gitu ya, dan juga otoritas nasional dalam berbagai inisiatif atas bidang mitigasi risiko keuangan dari perubahan iklim tadi.
dengan berfokus ke risiko keuangan dari perubahan iklim, FSB itu bilang kalau ada 4 pilar nih ternyata yang kemudian krusial dan penting untuk bisa dijaga bareng-bareng. Apa dan perlu untuk dilakukan of course ya. Yang pertama adalah dilakukannya pengungkapan data secara lebih clear. Nah, ini penting gitu karena sebenarnya kita perlu ada analisis yang tajam atas kondisinya tuh kayak gimana sebenarnya saat ini. Hari ini tuh sebenarnya kita ada di titik mana, current state-nya tuh apa gitu. Pengungkapan data ini kemudian menjadi salah satu yang dianggap sangat perlu gitu ya. Lalu kemudian analisis atas kerentanan. Jadi bagaimana kemudian anggota ya atau mereka yang kemudian hadir dalam forum G20 ini diminta untuk aware terhadap pentingnya melakukan analisis kerentanan atas risiko keuangan dari perubahan iklim yang kemudian ada atau muncul. Yang ketiga adalah mereka dituntut untuk bisa mengoptimalkan regulasi, ini agak cukup umum gitu ya. Dan yang keempat, ini nggak kalah penting, ini mengoptimalkan pengawasan dalam mengatasi atau memitigasi risiko keuangan dari climate change. Nah, ini kemudian penting, nanti mungkin kita akan banyak discuss nih dari sisi pengawasannya juga. Dan ya itu tadi sih sebenarnya hal yang berkaitan dengan how to mitigate the risk gitu ya dari climate change atau dari perubahan iklim. Nah, teman-teman semuanya tadi kita udah coba untuk ulas nih tentang apa aja sih sebenarnya yang di-capture oleh FSB melalui FSB letter kepada all of the finance ministers dan juga central governors di negara-negara yang kemudian terlibat dalam G20. Sekarang kita pengen ngelihat dari sisi auditnya nih. Gimana sih sebenarnya tadi Mbak Im udah cerita tentang supporting financial market gitu ya dalam kaitannya dengan adjustment to post-COVID world. Gitu. Nah, bagaimana sebenarnya sisi-sisi audit kemudian mampu untuk bisa mendukung hal ini, Mbak? Oke, thank you Bunga. Ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya susah juga ya. Saya mikir keras gitu untuk datang dengan jawaban yang menurut saya pas gitu. Tapi sebenarnya gini, karena sektor keuangan ini adalah sektor yang cukup terguncang gitu ya. Tadi udah disebutkan di awal, berkali-kali kita sebutin bahwa sektor keuangan ini sebenarnya terguncang, jadi banyak resikonya gitu. Terus harus terakselerasi, tapi di satu sisi juga harus consider resiko-resikonya gimana gitu. Dan itu cukup cukup pekat gitu keadaannya, cukup pekat, cukup kompleks gitu. Nah, bagaimana sih auditor ini juga bisa hadir di tengah-tengah, tidak memperkeruh, tapi sebenarnya juga jadi mencerahkan gitu keadaannya. Apa sih yang bisa auditor lakukan gitu ya ketika kita ditanya gimana sih nanti peran kalian untuk bisa ngebantuin stabilitas gitu ya dari pasar modal atau pasar uang ini gitu. Nah, menurut saya sih yang pertama banget gitu ya, karena pasar uang dan pasar modal ini juga stakeholdersnya sangat butuh informasi yang tepat, terpercaya dan relevan gitu ya. Jadi investor-investor ini membutuhkan sesuatu gitu ya. Nggak cuma sekedar ini ada saham, ada peluang investasi, tapi juga mereka kan sebenarnya butuh gitu ya, ada informasi yang tepat, terpercaya dan relevan bagi mereka gitu ya, untuk tahu posisi keuangan dari perusahaan-perusahaan, terus hasilnya seperti apa, profitnya seperti apa, perkembangannya seperti apa gitu ya, untuk mereka bisa decide mana perusahaan yang bisa jadi tempat investasi mereka. Dan ini penting, kenapa? Karena bayangin kalau keuangan itu mengalir ke organisasi atau perusahaan yang salah gitu, itu kan akan menimbulkan kekacauan baru lagi gitu. Jadi menurut saya penting banget nih di titik seperti ini, sangat penting bagi auditor untuk bisa ngasih opini yang benar-benar terpercaya, opini yang tepat, opini yang timely juga gitu ya, supaya para pengambil keputusan ini bisa mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang bisa akhirnya lebih menjaga stabilitas keuangan gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya karena kita tidak akurat dalam memberikan pendapat gitu ya, akhirnya itu akan menimbulkan goncangan baru gitu. Nah, untuk menciptakan informasi yang relevan dan tepat tadi yang sudah saya sebutkan, tentu auditor perlu untuk ngelihat lagi standar akuntansi keuangan gitu ya. Terus kita bagaimana melihat proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan supaya memang sesuai dengan
Pertama sesuai dengan SHK dulu, terus disajikan dengan wajar gitu ya. Terus semua informasinya memadai untuk bisa memberikan keyakinan yang memadai kepada para pengambil keputusan gitu ya. Dalam hal ini investor pasar modal atau pasar keuangan untuk akhirnya bisa invest di perusahaan yang tepat gitu sih. Untuk yang pertama, untuk isu yang pertama, saya pikir itu dulu cukup gitu ya. Nah, sekarang saya juga mau nanya ke Bunga tentang isu yang tadi sudah Bunga sebut gitu ya, terkait dengan bagaimana ketahanan dari sistem keuangan kita di era pandemi ini gitu yang sudah cukup terguncang, itu bagaimana kita bisa akhirnya jadi sistem keuangan yang tangguh gitu ya. Auditor bisa berperan apa sih sebenarnya? Ya, makasih banyak Mbak. Ini juga pertanyaannya sulit dan menarik gitu ya. Dan of course, kalau misalkan kita mau lihat dari sisi pengawasannya, maka kita mesti lihat dulu nih sebenarnya what is the key problem. Problem utamanya apa sih? Tadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat gitu dalam reinforcing financial system resilience itu kan fakta-fakta yang muncul itu ternyata tadi ya inflasi dari banyak negara itu kemudian jadi jauh lebih tinggi. Terus kemudian hutang juga menjadi isu yang kemudian muncul gitu ya. Nah, maka audit-audit yang dapat dilakukan ini of course adalah audit kebijakan. Tapi fokusnya kemana nih? Kita mesti lihat dulu nanti golongan inflasinya akan masuk kemana tergantung negaranya dan dampaknya seluas apa ya. Karena kan to be honest, masing-masing negara tuh cope terhadap COVID-19 ini beda-beda ya kekuatannya dan juga dampaknya gitu. Nah, gimana kita tahu bahwa memang sebetulnya secara umum entah itu nanti negaranya masuk ke dalam golongan inflasi yang ringan, mungkin kayak masih kurang dari 10% gitu per tahun, atau sedang gitu ya, udah masuk ke belasan persen gitu, atau bahkan berat gitu, more than 30% gitu. Nah, itu kemudian hal-hal yang perlu dilakukan setidaknya obat generiknya itu seenggaknya auditor mampu untuk memastikan bahwa pada saat mereka melakukan audit kebijakan, pemerintah telah melakukan kebijakan-kebijakan moneter yang komprehensif, kebijakan fiskal yang seimbang, dan juga mencoba untuk bisa ada gitu intervensi dalam pasar real gitu. Bentuknya kayak gimana nih? Mungkin kita coba kupas satu-satu gitu dari sisi kebijakan moneter gitu. Kita tahu bahwa kebijakan moneter ini fokusnya adalah stabilitas sistem ekonomi gitu ya, stabilitas ekonomi dengan langkah-langkah yang kemudian berfokus di bidang keuangan atau moneter, di mana fokusnya 3 nih. 1, terkait dengan penetapan persediaan kas yang ada. Ini PR-nya Bank Sentral nih, PR-nya Bank Indonesia mungkin kalau di Indonesia ya konteksnya gitu. Bagaimana kemudian Central Bank of Indonesia dituntut untuk mampu mengeluarkan kebijakan untuk bisa meningkatkan batas minimum kas gitu ke setiap lembaga perbankan yang ada. Dan of course saat ini tentu ini intervensinya juga perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK gitu. Nah, ini kemudian hal yang bisa dioptimalkan. Hal yang kedua, mungkin ini masih berkaitan dengan Bank Indonesia, karena kalau ngomongin moneter ini ya pasti nggak jauh-jauh gitu, Central Bank gitu. Ini menerapkan kebijakan peningkatan suku bunga. Fokusnya biar apa nih? Biar masyarakat jadi tergerak nih, biar mau nyimpen uangnya di bank, bukan untuk belanja gitu ya. Sehingga uang-uang yang kemudian beredar di masyarakat bisa diminimalisasi gitu. Lalu kemudian operasi pasar terbuka dengan cara menjual surat-surat berharga gitu ya kepada publik gitu. Bentuknya macam-macam gitu, bisa juga surat utang negara, ini PR-nya DJPPR Kementerian Keuangan gitu, atau surat-surat berharga SBN yang kemudian dinilai mampu menyerap uang nih di masyarakat sehingga tadi menekan peredaran uang beredar. Hasilnya laju inflasi diharapkan bisa tertekan gitu. Itu mungkin hal yang jadi penting. Lalu kemudian yang kedua dari sisi kebijakan fiskalnya. Tadi moneternya, sekarang kita masuk ke kebijakan fiskal. Bagaimana sebenarnya cara cope gitu dengan mitigasi risiko atas inflasi ini, kemudian kita coba untuk tadi kalau dalam sisi rumah tangga gitu ya, menghemat pengeluaran pemerintah gitu. Jadi instead of tadi kita mungkin juga memfokuskan untuk
meminimalisir belanja masyarakat gitu ya lewat tadi intervensi-intervensi yang dilakukan secara moneter, pemerintah juga perlu untuk bisa mungkin melakukan pembelian-pembelian produk, pengadaan barang dan jasanya itu dihemat terlebih dahulu. Gitu. Nah, sehingga turun ini diharapkan peningkatan tarif pajak itu juga dapat dilakukan gitu. Dalam hal sudah sangat terpaksa ya, of course. Kita berharap tidak akan masuk ke era itu gitu. Tapi dalam hal kemudian urgent dan genting ini salah satu opsi yang kemudian bisa untuk kemudian dilakukan. Bagaimana sih sebenarnya kenaikan tarif pajak akan mampu mengurangi tingkat belanja masyarakat. Dan ini sama seperti beberapa kebijakan yang lainnya tuh juga tadi short term sih bentuknya. Dan selain tadi harmonisasi moneter dan fiskal yang kemudian bisa dioptimalkan, kita juga bisa nih nanti fokus ke bidang-bidang lain khususnya dalam pasar real di mana mungkin kita dapat nih memberikan subsidi atau stimulus agar industri meningkatkan produksi hingga level tertentu, for the certain level gitu. Sehingga yang kedua ini pelonggaran keran impor dan stok barang di pasar itu kemudian bisa meningkat gitu secara signifikan. Dan yang kebijakan yang tidak kalah penting ini untuk menjaga pasar, karena of course kalau kita bicara tentang pasar nih, ada kelompok yang fragile dan ada kelompok yang kemudian lebih kuat gitu ya. Nah, tapi pemerintah harus hadir untuk bisa menyelamatkan semuanya. Nah, ini perlu ditetapkan harga batas atas atau ambang batas harga maksimal gitu ya. Nah, lari inflasi ini bisa ditekan dengan menetapkan harga maksimal untuk barang-barang tertentu gitu. Nah, langkah ini bertujuan biar harganya tadi jelas ya nggak makin naik, kita nggak makin mahal, makin terkendali, dan jadi menyelamatkan juga nih kelompok-kelompok yang mungkin dinilai jauh lebih fragile. Walaupun ini dalam memitigasi risiko ini ada inherent risk lagi yang kemudian muncul gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang penambahan jumlah barang di pasar, penetapan harga batas maksimal gitu, biasanya akan ada muncul risiko meningkatnya black market. Nah, ini juga hal dari sisi pengawasan yang kemudian perlu diatur dan kemudian dicari gitu titik equilibriumnya ada di titik mana. Oke, selanjutnya nih tadi kita udah banyak diskusi ya tentang keseimbangan fiskal dan juga macroeconomics dari sisi bagaimana sih sebenarnya resilience gitu ke COVID experience. Selanjutnya aku pengen tanya juga lagi ke Mbak Iim terkait dengan gimana sih Mbak kita melakukan mengoptimalisasi gitu ya pengawasan dari sisi tadi digitalisasi yang kemudian dioptimalkan untuk bisa memitigasi risiko-risiko pasca pandemi gitu, Kak. Oke, thank you. Ini juga menarik banget ya. Jadi digitalisasi sektor keuangan gitu ya. Karena kita bahasnya topiknya hari ini adalah sektor keuangan. Bagaimana digitalisasi dari sektor keuangan udah menimbulkan resiko seperti tadi udah disebutin adanya ancaman stabilitas karena aset kripto misalnya, terus ada juga resiko terkait dunia maya gitu ya. Jadi informasi yang tersebar di dunia maya yang bisa menimbulkan gangguan terhadap kestabilan dari sektor keuangan suatu negara. Nah, ini risiko-risiko seperti ini tentu perlu dilihat oleh auditor gitu ya. Supaya apa? Supaya termanage, supaya ada di ambang yang masuk risk appetite dari organisasi tersebut. Dan kalau tidak, ya berarti harus dimitigasi gitu ya. Jadi harus dipikirkan, auditor harus memonitor nih, harus punya pandangan yang seolah-olah scanning gitu. Scanning sebenarnya ada resiko apa di luar sana terkait dengan sektor keuangan gitu ya, yang artinya dengan begitu kita akan bisa jadi mata dan telinga dari organisasi untuk ngasih tahu ini loh sebenarnya ada isu seperti ini yang perlu dimitigasi atau perlu ya memang dilakukan sesuatu gitu ya terhadap resiko itu supaya resiko ini tidak mengganggu kestabilan sektor keuangan di negara kita gitu. Nah, terus selanjutnya saya pernah baca artikel gitu ya di IRMAPA gitu bahwa sebenarnya peran dari internal auditor untuk di Indonesia khususnya, kita bisa, khususnya ini auditor OJK mungkin ya, kita bisa mengawal master plan dari sektor jasa keuangan Indonesia. Jadi sudah ada master plan sektor keuangan Indonesia 2001 sampai 2025 gitu ya. Bagaimana kita cope with this pandemic situation gitu. Yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya kita mau jalanin
peran assurance, tentu kita akan melihat kesesuaiannya karena begitu kondisi berubah-ubah gitu ya setiap tahunnya, kita perlu lihat nih apakah master plan ini masih sesuai gitu ya. Dan kalau tidak sesuai berarti kita bisa ngebisikin organisasi ini ada sesuatu yang harus diperbaiki atau harus di-enhance atau harus di-improve atau harus diubah karena kondisinya memang berubah di luar sana gitu ya. Jadi auditor tuh harus bisa memang mengenali lingkungan konteks gitu ya menurut saya di sini karena memang kita harus bisa ngasih tahu bahwa kalau sudah tidak sesuai ya memang kita harus melakukan sesuatu gitu. Nah, dalam hal memang sudah sesuai gitu ya master plan-nya ternyata sesuai dengan kondisi dan konteksnya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengawal implementasinya. Apakah karena ini 2021-2025 itu waktu yang singkat sebenarnya 5 tahun gitu ya dan planningnya panjang gitu, planningnya itu banyak, jadi ya memang harus dikawal gitu, apakah implementasinya sudah sesuai gitu, karena sebenarnya yang di dalamnya gitu banyak banget itu Bunga, ada 3 pilar, yang pertama itu penguatan ketahanan dan daya saing, yang kedua itu tentang bagaimana ekosistem jasa keuangan gitu ya, dan yang ketiga akselerasi transformasi digital, yang artinya itu tugas besar gitu, kita harus memastikan bahwa itu tidak berhenti jadi dokumen aja gitu, tapi memang terlaksana, terimplementasi dengan baik sehingga ya tujuan dari master plan ini untuk mewujudkan stabilitas sektor keuangan yang inklusif gitu ya, yang bisa inklusif dan juga stabil itu bisa terlaksana gitu. Dan tadi udah kedua peran yang bisa dilakukan adalah peran advisory. Jadi kalau misalnya kita nggak ngambil peran assurance gitu ya, kita bisa ngelakuin peran advisory atau kita consulting gitu ya, kita jadi rekan gitu ya, meskipun tanpa mengambil tanggung jawab manajemen gitu ya, kita dalam posisi yang tetap independen, tapi kita bisa ngasih saran gitu, saran perbaikan terhadap atau kita bantuin ya sesuatu, misalnya apakah ini tadi yang sudah saya sebutkan, apakah konteksnya masih sesuai gitu ya dengan keadaan tahun ini gitu. Nah, di situ kita bisa jadi peran konsultan gitu untuk ngasih tahu organisasi, ternyata gitu ya, so konteksnya ini udah sesuai atau konteksnya belum sesuai, nanti kita bantuin ya, kita cariin apa sih yang terbaik, langkah yang terbaik atau perbaikan yang paling pas untuk master plan yang sudah disusun gitu. Nah, ini jadi itulah kenapa menurut saya auditor di OJK itu penting banget untuk tahu, dan mungkin juga organisasi terkait gitu ya, nggak cuma OJK, itu penting banget untuk tahu tadi tentang master plan, target-targetnya seperti apa, jadi kita tahu kita harus ngawalnya seperti apa, dan apa saja yang harus tercapai gitu ya, jadi kita bisa jadi partner yang baik untuk proses manajemen kita, supaya bisa mencapai tujuannya gitu. Jadi mungkin itu sih, dan terakhir mungkin karena di awal selalu disebutin bahwa sebenarnya kestabilan keuangan ini bukan cuma milik satu negara, tapi milik banyak negara. Jadi gimana juga menekankan pentingnya partnership atau kerjasama lintas global, lintas negara gitu ya. Jadi supaya financial stability ini bisa terjadi secara global, nggak cuma di satu negara yang kuat atau satu negara yang memang kondisi ekonominya sudah mapan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa saling bantu gitu ya, sehingga nanti post pandemi gitu ya kita bisa recover bareng-bareng, kita bisa tumbuh bareng-bareng lagi gitu. Oke, itu dari saya, dan selanjutnya ini terakhir juga, selama ini kan kita jarang gitu ya Bunga ngelihat, atau saya yang nggak pernah dengar ya, bagaimana sih sebenarnya internal auditor gitu ya bisa berperan dalam ngelihat resiko keuangan khususnya terkait dengan lingkungan, perubahan iklim atau perubahan lingkungan gitu ya. Karena selama ini isu ini tuh sebenarnya kayak isu yang seksi tapi cuman berhenti dalam narasi-narasi gitu. Nah, kalau saya tahu ini pertanyaan susah ya. Jadi kalau Bunga gimana nih ngelihatnya? Karena ini kayak ngawang-ngawang, dan saya harap sih Bunga bisa kayak ngasih gambaran gitu ya, sebenarnya gimana peran yang bisa dilakukan. Ya, makasih banyak Mbak Im, bener banget ini. Jadi biar nggak terjebak gitu ya dalam narasi-narasi akademis gitu. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian pengawasan yang dilakukan, jawabannya adalah satu ya, audit kebijakan tadi. Audit kebijakannya dalam hal apa? Audit kebijakannya kita lihat dulu nih. Tadi kalau misalkan kita bicara tentang risiko keuangan dari perubahan iklim, kan FSB itu nyebutnya ada 4 pilar ya, pengungkapan data gitu, analisis kerentanan, dan kemudian optimalisasi regulasi dan juga optimalisasi pengawasan. Maka audit kebijakan yang dilakukan adalah atas keempat hal ini. Lalu kemudian gimana nih bentuknya? Oh, indikator-indikatornya
apa ya, dinilai sudah baik atau apa segala macamnya itu kemudian difokuskan pada bagaimana sih sebenarnya optimalisasi stabilitas keuangan, termasuk bagaimana kemudian mengatasi kesenjangan data itu dilakukan gitu ya. Penggunaan analisis skenario analisis sih, dan juga penyusunan matriks keuangan atas mitigasi risiko yang ada itu dibuat gitu. Apakah dokumennya ada, which means comply kalau ada, atau misalkan jika belum maka seperti apa, atau jika sudah ada mungkin comply tapi sejauh mana itu kemudian di ini ya berdampak gitu. Audit kinerja selain tadi audit kebijakan juga bisa audit kinerja atas pelaksanaan kebijakan yang kemudian sudah diambil oleh pemerintah gitu di masing-masing negara ya. Nah, optimalisasi pada pendekatan regulasi dan juga pengawasan untuk bisa mengatasi atau mitigasi risiko keuangan ini juga kemudian perlu untuk dilakukan. Of course, tadi fokusnya adalah yang berkaitan dengan komitmen gitu para key stakeholders dalam perubahan iklim gitu ya, dan bagaimana sih sebenarnya perangkat di seluruh sistem gitu keuangan itu kemudian diarahkan juga gitu untuk bisa mengoptimalisasi peranan langkah-langkah mitigasi yang sudah dilakukan gitu, khususnya untuk tujuan-tujuan yang makro prudensial gitu. Ke depan ini ada hal yang menarik juga, FSB akan melaporkan nih ke G20 tentang inisiatif ini gitu di bulan Oktober 2022 nanti kita akan lihat roadmap-nya terkait dengan penerapan di tahun pertama ini. Nah, ini jadi hal yang menarik. Jadi itu sih yang mungkin bisa kita lakukan dari sisi dunia pengawasan. Memang pasti tipenya tidak akan jauh-jauh gitu ya dari audit atas kebijakan atau mungkin audit kinerja atas ini ya respon pemerintah gitu melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang kemudian diambil atas program-program mitigasi risiko keuangan dari perubahan iklim yang kemudian muncul gitu. Nah, ini hal yang rasanya jadi krusial dan juga penting untuk bisa kita highlight bersama in case kita kemudian berkarya dalam sektor pengawasan di sektor-sektor yang terkait, karena pasti nggak semua industri akan relate gitu ya dengan hal ini gitu. Nah, teman-teman, itulah akhir dari Infinite Audit Talks di episode yang pertama dalam season yang kedua hari ini berkaitan dengan peran auditor dalam isu ekonomi G20. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan teman-teman untuk bisa ngobrol bareng kami pada kesempatan hari ini. Jika teman-teman ada masukan, arahan, atau mungkin additional insights gitu ya terkait dengan isu-isu di dunia internal audit, bisa banget nanti kita bisa ngobrol bareng dan juga kita akan diskusikan dalam episode selanjutnya. Teman-teman please drops apapun thoughts kalian di kolom komentar di bawah ini, atau bisa banget juga colek-colek kami gitu di Instagram di @nur.imroatun atau @gresika.bunga, atau juga melalui kanal LinkedIn kami di Nur Imroatun Solihat atau di Gresika Bunga Silvana. Terima kasih banyak, akhir kata kami ucapkan thank you so much, dan semoga hari kalian menyenangkan dan jangan lupa jaga kesehatan. Dah.